Kamu udah nonton Cek Toko Sebelah 2 belum? Atau mungkin kamu belum nonton, tapi udah nonton yang pertama? Buat teman-teman yang belum nonton Cek Toko Sebelah 2, saya saranin buat skip aja video ini. Kenapa? Karena takutnya spoiler. Karena saya bakal cerita 3 hal yang berkesan buat saya, 3 hal yang cenderung bikin saya terharu, bahkan sampai mata berkaca-kaca, ya matanya berkeringat. Saya akan ceritakan 3 hal di video kali ini. Buat yang udah nonton atau ngikutin Cek Toko Sebelah 1, lalu udah nonton Cek Toko Sebelah 2, jadi bisa disingkatkan CTS ya. Ketika saya dan istri saya, kami mau nonton CTS 2, saya lupa gitu, dulunya pernah nonton CTS 1 atau belum gitu, saya lupa ceritanya seperti apa. Ya maklum saya ini perihal usia ya, saya sudah tua mungkin ya, gampang lupa. Karena udah cukup lama juga ya CTS 1. Dan akhirnya sebelum nonton CTS 2, kami memutuskan nonton CTS 1 dulu di Netflix. Oh, terus saya baru ingat, oh ternyata CTS 1 itu yang ini. Dan saya juga masih lupa, udah pernah nonton ini atau belum. Setelah nonton CTS 1, selang 2 hari, mungkin 2 hari atau 3 hari, kami akhirnya nonton CTS 2. Nah, buat kamu yang udah nonton CTS 2, apa bagian yang cukup atau sangat relate buat dirimu? Kalau saya banyak hal, banyak segmen, banyak scene, banyak kejadian di CTS 2 yang sangat relate buat saya. Tapi salah satu yang bikin ambiar buat saya adalah di momen menjelang akhir. Itu ada momen, ada scene si Erwin yang diperankan Ernest Prakasa duduk di pinggir pantai dan ayahnya Ko Afuk datang untuk nyamperin dan duduk juga di pinggir pantai berdua. Itu momen buat saya dalam tanda petik kurang ajar sekali, karena ya itu bikin saya ambiar sekali. Momen antara bapak dengan anak laki-laki di semua film yang saya tonton yang menghadirkan momen bapak ngobrol akrab ya, ngobrol deep talk gitu dengan anak laki-lakinya, itu titik lemah saya sih. Jadi terima kasih buat Ernest dan Mira yang sudah menyajikan scene itu, momen itu. Dan kalau 3 hal yang sangat berkesan buat saya di film ini, sebenarnya banyak, tapi saya mungkin meringkas menjadi 3 hal. Pertama adalah, beneran loh ya, ini buat yang belum nonton tolong skip karena takutnya spoiler. Jadi momen pertama atau hal pertama yang sangat berkesan buat saya adalah, jadi di cerita ini, di CTS 2 ini kan ada ibunya Natalie. Natalie ini diperankan Laura Basuki. Ibunya itu galak sekali, galak kepada anaknya, kepada Natalie, dan juga dia menjadi calon mertua yang galak buat si Erwin. Ya, Erwin ini pacaran dan mau menikah dengan Natalie. Galak sekali. Ya pertama kali ngeliat gitu ya, awal-awal ngeliatin ini kok galak banget sih, kenapa sih gitu ya. Karena saya kan belajar tentang kesehatan mental, tentang pemulihan batin, tentang emotional wound, tentang kesadaran gitu. Dan seiring berjalannya film baru tahu ternyata kenapa kok ibunya Natalie ini, namanya siapa ya? Dikasih tahu namanya nggak sih? Ya pokoknya ibunya Natalie ini, calon mertuanya Erwin ini galak banget. Sering berjalan film baru tahu gitu kenapa kok dia begitu galak sekali. Ternyata dia mengalami relasi masa lalu bersama mantan suaminya, itu relasi yang ya buruk gitu, dan akhirnya bercerai gitu, relasi yang tidak sehat gitu. Ada satu segmen, ada satu scene yang ibunya ini, seingat saya ya, ada satu scene yang dia ngelempar kertas atau ngelempar apa gitu ya, dan ngomong ke suaminya, kamu itu harus ingat, harus sadar diri, kalau kamu nggak menikah sama aku, kamu itu nggak akan sekaya sekarang gitu, kamu bukan siapa-siapa gitu. Nah, jadi si ibu ini memang tipikal orang yang sombong gitu, merasa bahwa kehidupan suaminya membaik itu gara-gara dirinya yang memang
dari keluarga kaya kelihatannya. Dan akhirnya bercerai, dan suaminya ini juga berselingkuh dan akhirnya bercerai. Dan gara-gara apa yang dia alami itu di masa lalunya, apa yang dialami di relasi masa lalunya, membuat si ibu ini bersikap protektif, sangat protektif, dan cenderung malah jadi sangat agresif kepada anaknya dan calon menantunya. Nah, dari sini saya belajar sih bahwa seringkali sebagai orang tua ya, merawat anaknya atau berperilaku pada anaknya, bersikap kepada anaknya itu berdasarkan luka batin di masa lalunya. Orang tua beranggapan bahwa anakku ini adalah diriku, hidupnya anakku adalah hidupku gitu. Padahal kan kalau kita mau benar-benar sadar, tentu kehidupan orang tua, kehidupan kita sebagai orang tua itu berbeda dengan kehidupan anak. Anak punya hidupnya sendiri gitu. Jadi ya tidak bisa kalau terus berdasarkan masa lalu kita sebagai orang tua, berdasarkan luka batin kita sebagai orang tua, lalu memaksakan kehendak kita bersikap, berperilaku, berkata kepada anak kita berdasarkan masa lalu kita. Apa yang terjadi? Ya, si orang tua berharap atau si orang tua beranggapan apa yang dia lakukan itu dalam rangka melindungi si anak. Padahal perlindungan itu malah jadinya cenderung agresif kepada si anak. Maka di film itu juga ada satu quote itu ya yang nempel banget sih di kepala saya. Anak kurang lebih anak iya mungkin butuh perlindungan, orang tua perlu melindungi anak, butuh perlindungan, anak perlu perlindungan, tapi yang lebih dibutuhkan anak adalah kepercayaan dari orang tuanya gitu. Dan itu satu hal ya yang menurut saya berkesan sekali di film CTS 2. Dan hal kedua adalah bagian si Ayu ya. Ayu ini istrinya Yohan ini saudaranya Erwin. Si Ayu ini berarti punya mertua si Ko Afuk ini di film itu cenderung memaksa Ayu dan Johan untuk punya anak. Pertamanya sih si Johan nggak kelihatan juga kepingin punya anak gitu. Tapi lama-lama si Johan ini juga ada upaya untuk meminta si Ayu punya anak gitu. Padahal si Ayunya nggak mau punya anak. Nah kalau buat saya pribadi sih memang persoalan punya anak seperti ini sebenarnya lebih banyak itu pilihan di perempuan, di istri. Maksudnya gini, karena kan yang hamil 9 bulan 10 hari, mengandung 9 bulan 10 hari, lalu bahkan bertaruh nyawa ketika melahirkan, menyusui, lalu merawat dan sampai menjadi besar, itu lebih banyak kan perempuan gitu, istri yang mengalami itu semua gitu. Dan itu sangatlah tidak mudah gitu, bahkan sampai bertaruh nyawa ketika melahirkan. Sehingga pilihan untuk punya anak atau tidak itu buat saya pribadi sih lebih cenderung lebih banyak itu adalah perempuan, istri yang menentukan gitu. Jadi sebagai laki-laki, saya sebagai suami nggak bisa terus memaksa istri, memaksa perempuan untuk harus punya anak demi kepuasan ego saya gitu. Nah kembali ke Ayu dan Johan, dan terjadilah konflik di situ karena mertuanya si Ko Afuk gini cenderung ya nyindir-nyindir gitu pada waktu ketemu keluarga gitu, nyenggol-nyenggol, nyindir-nyindir untuk punya anak dong, kapan punya anak dan sebagainya. Seiring berjalannya film, akhirnya penonton jadi tahu bahwa kenapa si Ayu memilih untuk tidak punya anak. Ternyata ini juga terkait dengan luka batin masa lalunya. Nah ceritanya si Ayu ini dulunya orang tuanya itu juga nggak rukun gitu. Dan bahkan si Ayu mengalami waktu kecil ibunya Ayu bersikap agresif kepada dirinya, menganggap bahwa si Ayu itu adalah anak yang tidak diharapkan, si Ayu itu adalah anak yang menjadi sumber masalah, menjadi malapetaka terhadap relasinya dengan suaminya, sehingga akhirnya kan bapak ibunya si Ayu juga bercerai gitu. Nah dari kejadian itu membuat si Ayu punya luka batin
ketika dia dewasa sekarang ini, dia merasa bahwa ya kalau aku sebagai orang tua punya anak, aku sebagai orang tua harus benar-benar siap untuk punya anak. Jangan setengah-setengah, karena jangan sampai anakku mengalami masa kecil seperti diriku. Ya kurang lebih seperti itulah ya, mungkin ya keadaan batin si Ayu. Ya karena tidak memahami hal itu, Ko Afu dan Johan ya terus memaksa. Tapi akhirnya si Johan tahu, ya, si Johan tahu kenapa si Ayu memilih tidak punya anak, dan akhirnya tahu ternyata dulunya masa lalu Ayu punya trauma seperti itu, dikomunikasikan kepada Ko Afuk, bapaknya, mertuanya si Ayu, dan akhirnya Ko Afuknya juga memahami, nggak apa-apa kalau memang kamu perlu waktu, tidak sekarang untuk punya anak, bahkan tidak apa-apa juga kalau memilih tidak punya anak. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga, poin terakhir yang sangat berkesan buat saya adalah Ko Afuk ini kan memaksa atau meminta Ayu dan Johan untuk punya anak dengan alasan dia merasakan bahagia. Ko Afuk ini merasa bahagia karena punya anak. Nah, Ko Afuk menganggap atau mengajak si Johan dan Ayu juga merasakan kebahagiaan yang serupa dengan cara ya punyalah anak gitu, supaya kamu merasakan bahagia seperti yang aku alami. Nah, di sini ada satu hal yang menarik perhatian saya ya, yaitu bagaimana kita, cukup banyak orang yang masih salah kaprah mengartikan what is happiness. Bahagia itu sebenarnya gimana sih gitu. Kalau dari sudut pandang Ko Afuk, dia menganggap bahwa bahagia itulah ketika mendapatkan atau ketika mempunyai anak gitu. Dan dari responnya si Ayu menarik sekali. Ini juga satu quote yang mungkin akan sangat berkesan, sangat nempel di kepala saya juga gitu. Yaitu gini, ia ngomong sama Ko Afuknya gitu, ngomong sama mertuanya, iya mungkin punya anak itu bikin bahagia, tapi untuk bahagia caranya atau jalannya banyak kok, nggak cuma punya anak saja gitu. Jadi punya anak itu bukan jalan satu-satunya untuk bahagia. Itu juga nendang banget gitu, itu apa quote itu gitu, kutipan itu. Nah, kembali ke pemahaman mengenai bahagia. Kita ini masih banyak yang salah kaprah memahami bahagia. Kita pikir bahagia itulah ketika mendapatkan sesuatu. Kita pikir bahagia itu ketika meraih, ketika bisa menggenggam, ketika bisa mempertahankan apa yang kita inginkan. Nah, kita pikir itu adalah kebahagiaan. Padahal itu adalah kegembiraan. Bedakan kebahagiaan dengan kegembiraan. Bedakan happiness dengan pleasure. Ketika mendapatkan, meraih, berhasil mempertahankan yang kita inginkan, seperti mempunyai, memiliki, termasuk dalam hal ini mempunyai, memiliki anak, barangkali itu adalah pleasure, barangkali itu adalah kegembiraan gitu. Tapi sebenarnya kebahagiaan itu seperti apa sih gitu? Kita juga berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah lawan dari sedih gitu. Ketika kita bisa menghindari kesedihan, ketika kita bisa tidak mengalami apa yang tidak kita inginkan, ketika kita bisa menghindari apa yang menyebalkan, kita berpikir bahwa itu adalah kebahagiaan. Tapi sebatas yang saya pelajari, kebahagiaan itu lawannya bukan sedih. Sedih itu lawannya gembira. Sehingga gembira dan sedih ini adalah dua hal yang dualitas yang selalu terjadi di hidup ini. Kita tidak bisa gembira terus, kita tidak bisa sedih terus. Ada kalanya gembira, ya gembira akan berlalu. Ada kalanya sebenci apapun kita terhadap sedih, ya sedih akan terjadi di hidup kita, dan sedih pun akan berlalu. Lalu kembali ke pertanyaan dasar, lalu what is happiness? Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu sebatas saya merasakan ya, dan sebatas saya mengalaminya, yang belum tentu benar juga sih apa yang saya alami, dan ini mungkin juga pengalaman pribadi saya yang mungkin tidak bisa selaras dengan apa yang dialami teman-teman.
Kebahagiaan itu ketika kita mampu menyadari gembira dan sedih itu. Kebahagiaan itu ketika kita tidak terlalu menggenggam erat kegembiraan. Kebahagiaan itu ketika kita tidak terlalu menggenggam erat kegembiraan. Di sisi lain, kebahagiaan itu juga ketika kita tidak menendang penuh kebencian, kesedihan. Jadi kegembiraan kita tidak menggenggam erat, apa yang kita sukai tidak terlalu kita tidak terlalu serakah untuk menginginkannya, dan kesedihan pun kita tidak terlalu membencinya. Nah, di kondisi itulah barangkali kebahagiaan bisa kita rasakan, kebahagiaan yang benar-benar bahagia gitu, bukan kegembiraan, bukan pleasure. Jadi kebahagiaan itu memang cenderung ketenangan, kebahagiaan itu tidak ada letupan emosinya. Maka sebenarnya kebahagiaan itu ya kondisi yang biasa gitu, kondisi yang plain vanilla, kondisi yang mungkin kita rasakan kok nggak asik ya, kok nggak seru ya, karena nggak ada letupan emosinya. Sedangkan gembira itu kan ada unsur horenya, ada unsur letupan emosi itu. Dan banyak orang kita ini hidupnya menjadi rumit, menjadi ribet, bahkan hidup kita menjadi menderita karena keliru mengartikan kebahagiaan. Kita mengartikan kebahagiaan keliru karena kita artikan bahagia itu adalah kegembiraan. Padahal ya berbeda, seperti Ko Afu menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah kegembiraan ketika punya anak. Kalau mau diulik lagi, kebahagiaan itu adalah titik berangkat kita gitu. Titik berangkat kita ketika kita kembali ke kesadaran diri kita, kembali ke kondisi natural, kondisi alami kita, tidak ada letupan emosi itulah kebahagiaan. Jadi bisa bayangin titik berangkat, kebahagiaan itu titik berangkat. Akibatnya, sebenarnya segala sesuatu, segala upaya kita untuk meraih kebahagiaan, itu sebenarnya adalah upaya kita untuk menjauhkan diri kita dari bahagia itu sendiri. Jadi misal kita sekarang ini di titik kota Jogja misal, ya, kita ini di kota Jogja, di satu titik, dan itu adalah kota Jogja. Dan kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di titik kota Jogja. Lalu kita berupaya untuk pergi ke kota Jogja, karena kita tidak sadar bahwa kita sedang berada di Jogja. Maka segala upaya kita untuk menuju ke kota Jogja justru menjauhkan diri kita dari titik kota Jogja itu. Demikian juga bahagia. Selama ini kita tidak sadar bahwa bahagia itu adalah titik berangkat. Bahagia itu adalah ketika kita mampu diam, nggak ngapa-ngapain, doing nothing, dan kita mampu berdamai, atau mungkin kata yang lebih tepat adalah menyadari pikiran kita, menyadari perasaan kita. Kembali lagi, kita tidak mempertahankan positif, kita tidak menendang negatif, dan di momen itulah barangkali bahagia yang benar-benar bahagia. Saya rasa itu aja ya di kesempatan ini. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya, di video Muda Rasa selanjutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya ya. Selamat hidup sadar. Terima kasih ya.